Kalau hari ini kami ada di antara saudara, ini nostalgia betul-betul. Om Hardi, Tante Switi, pertama kali kami ke Sydney tahun 85 bulan Maret, ada di rumah Om Hardi, saudara. Waktu itu, Tuhan Yesus ajaib. Saudara, tahun 79 pertama kali interaksi kami dengan gembala saudara Pak Kusme Meri bersama keluarga. Waktu itu saya mimpin sebuah jemaat pemuda dan kami lagi urusan cetak mencetak. Ternyata berlanjut sampai hari ini. Tentang bekerja luar biasa. Puji Tuhan. Untuk semua anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk hidup sungguh-sungguh mengenal rencananya dalam diri kita. Amin. Matius pasal 5 kita akan belajar ayat ini. Ini ke-9 kalinya kami pergi. Yang terakhir dengan Adon, kami ada sebuah kampung namanya Nangapino. Satu kali waktu saya di sana, saya tanya beberapa teman, ayo Nangapino itu di mana? Ada yang bilang di Jepang, di mana? Lah, Nangapino itu di Kalimantan Barat. Ada orang Nangapino di sini. Suatu kampung yang jauh. Sampai tahun 79. Orang dari Pontianak itu perlu waktu 6 hari sampai ke Nangapino itu. Naik kapal. Tapi sekarang terakhir kami ke sana 6 jam. Kami baru tiba naik mobil. Adon di sana, saudara. Karena di kampung itu belum pernah ada kedatangan artis. Adon yang pertama. Yang kami heran untuk kami tiba di sana. Itu orang-orang Bugis, orang-orang Makassar yang jual di pasar itu bisa tahu Adon. Akhirnya panitia harus mengarak dia sebelum KKR malam. Diarak naik mobil terbuka itu. Wah, keliling dengan Nangapino itu. Pikir hebat juga ini orang. Ya, di pedalaman betul, saudara. Tapi di sana ada anak-anak Tuhan yang luar biasa. Matius 5 ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Nah, saya suka Tuhan Yesus memberi ukuran yang sangat dramatis, yang sangat kuat. Selama belum lenyap langit dan bumi. Misalnya kalau ada orang Jakarta di sini, selama Kali Ciliwung belum jadi got, betul istilahnya. Atau kalau saudara di sini, selama Blue Mountain belum habis, itu misalnya. Bisa ngerti kata ini? Selama belum lenyap langit dan bumi. Jadi itu ukuran yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Maka dikatakan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena buat saya firman ini sangat dasar. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus memberikan firman ini kepada setiap kita hari ini. Kiranya masing-masing kita yang dalam pergumulan untuk mencari kehendak Tuhan, mengerti rencananya. Biarlah kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan. Tidak akan ditiadakan. Iota itu tanda baca bahasa Ibrani. Sama seperti kalau orang belajar huruf Mandarin, ada tanda-tandanya. Nah, kalau satu tanda, sekedar coretan koma, itu dihilangkan. Artinya berubah lagi. Iota itu tanda baca huruf Ibrani. Titik, semua kita tahu. Karena luar biasa firman Tuhan. Ketika saya masuk tadi, Roh Kudus menunjukkan kepada saya, ada beberapa di antara saudara sedang bimbang dan ragu-ragu tentang Tuhan. Ketika begitu banyaknya masalah kehidupan yang terjadi, ketika begitu banyaknya kesulitan yang kita hadapi, bahkan ketika begitu banyak janji Tuhan yang kelihatannya palsu dan bohong, kenapa tidak nyata sampai hari ini? Mungkin ada di antara saudara sedang meragukan Tuhan. Selama masih ada langit dan bumi, berarti selama itu juga seluruh nubuat dan janji Tuhan tetap berlaku. Karena ukurannya cuma itu, langit dan bumi. Ini sungguh luar biasa. Saudara, kalau kita perhatikan apa sih nilai sebuah titik? Tahu titik enggak? Yang istilah komputer dot. Cuma titik saja. Kalau dalam bahasa Jawa, maktul itu lebih gede maksudnya. Tapi kalau titik itu lebih kecil dari tul itu tadi. Nah, apa sih nilai sebuah titik? Tapi di sini saya kagum akan kasih Tuhan. Satu hari saudara, awal 80-an begitu, Roh Kudus itu ngajak saya bilang. Dia bilang begini, Daniel, kamu carikan ayat yang pendeta nggak bisa khotbah. Saya jawab, gampang, tawari. Dia bilang begitu. Ternyata kalau saudara pernah baca kitab Chronicle itu kan, mau khotbah apa? Nama kawin punya anak, nama siapa kawin punya anak, nama lu terus gitu. Mau khotbah apa soal nama-nama begitu. Tapi tahun 82 kalau nggak salah saudara. Bapak Pendeta Damaris di Bandung, ya seorang tokoh gereja yang luar biasa di Indonesia.
Di gereja Jalan Panglima Sudirman, gereja Bethel Injil penuh, dia buat seminar 3 hari tentang 2 ayat saja di kitab Tawarik yang isinya cuma 8 nama. Wah, saya kaget, cuma 8 nama 3 hari seminar nggak habis. Oh, berarti bisa dikhotbahkan juga gitu kitab Tawarik. Maka saya cari lagi, mana yang nggak bisa dikhotbahkan itu? Nah, baca, kedapatan ayat ini. Khotbah tentang titik. Ayo pendeta siapa besok khotbah soal titik? Nyata 1 titik saja dari Taurat ini tidak akan ditiadakan sebelum semuanya jadi. Titik. Wah, saya begitu bangga. Saya berkata pada Papa, Papa, saya ketemu sekarang. Ada ayat yang orang nggak bisa khotbah. Titik, saya bilang gitu. Betul nggak? Saya pernah khotbah soal titik. Saya nggak pernah. Titik. Nah, saya itu punya 4 buku Bible Commentary, ya, terjemahan Alkitab. Saya baca, malah bingung. Apa titik? Ya udah, saya tutup. Terus saya ingat betul itu bulan Mei 93. Waktu itu kami suami istri ke Pasadena di California, nginep di rumah keluarga pendeta Virgo Handoyo. Begitu kami masuk, dia itu lagi duduk. Apa itu? Jangan tertawa, janji ya Mas. Itu pertama kali saya lihat laptop, saudara. Ya tertawa kok, tertawa Mas. Janji kok. Saya kan nggak pernah tahu barang itu di Indonesia, belum ada kok. 93 itu sudah laptop. Saya bilang dia englok. Lok, apa itu? Saya tanya. Oh, ini laptop. Begini. Wih, saya bilang hebat juga. Terus dia baru, oh ya ini. Baru ada penemuan baru. Apa itu? Ada internet. Saya pikir internet itu gorengan apa? Karena di kuping saya belum pernah dengar kata itu internet. Tahun 93 ini. Belum lama memang. Lalu dia cerita lagi, wah bukan cuma itu. Gara-gara internet kemudian kita sekarang punya email. Wah, apalagi nih saya bilang. Email. Itu elektronik mail. Wah, dia terangkan begini begitu. Saya cuma nggak ngerti memang begitu. Saya mau buktikan nanti orang tuh dengan email kan lebih cepat begini. Kita habis ini makan karena memang kami datang sudah sore. Terus saya kirim email ke teman saya di New York. Nanti habis makan kalian lihat saya sudah jawaban. Wah, hebat benar saya bilang begitu. Setelah saya makan, dia buka lagi laptopnya. Betul dapat jawaban. Wih, saya bingung bagaimana ngirimnya. Jangan tertawa, janji, awas. Saudara, setelah kami nginap, kami pulang, kami berangkat ke tempat lain. Terus Virgo ini bilang gini, kemudian saya titip email address saya. Kalau ada teman-teman yang kemudian tahu, suruh tukar email address ini. Nanti kita kontak. Ya, saya bilang bisa masukkan kantong ini. Saudara, kami pulang ke Indonesia. Berapa? Kemudian saya lupa, masih tahun 93 juga. Ada teman dari Auckland, dia telepon. Kita cerita macam-macam begitu. Tiba-tiba dia ngomong, Koden, sekarang saya punya email address. Nah, ketemu lagi barang yang sama. Saya bilang gitu, email lagi. Oke, ini ada hamba Tuhan Indonesia, tapi dia tinggal di Pasadena. Dia mau kontak. Saya bacakan lewat telepon itu. Nah, waktu saya baca itu, terus dia bilang, Koden kurang titiknya. Dan jangan tertawa lagi, saya minta dalam nama Yesus, awas. Kurang titiknya. Dia bilang gitu. Ya, sambil rasa nggak salah. Ngomong itu, ngalah cuma titik. Kamu kasih 20-30 terserah kamu. Jangan tertawa. Awas. Dia bilang, terus dia terangkan, Koden, nggak bisa. Walaupun cuma 1 titik .com-nya itu. Kalau barang itu nggak ada, nggak bisa diakses, nggak bisa program. Wah, dia terangkan dengan bahasa komputer. Saudara, waktu dia terangkan itu, tiba-tiba roh saya itu bersuka cita. Karena saya lihat, ingat ayat ini. Yang saya cari artinya hampir 20 tahun lebih yang lalu. Lalu saya berteriak, Yesus, Engkau Tuhan. Wih, kencang betul. Dia bingung, Koden kenapa? Dia tanya begitu. Karena masih ditelepon. Kamu tahu nggak berapa tahun saya tunggu ayat itu? Lalu hubungannya apa dengan titik tadi? Lalu saya bacakan ayat ini dalam telepon saya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, dengar. Kalau Yesus bukan Tuhan, siapa? Ada orang pernah ngomong tentang sebuah titik 2000 tahun yang lalu. Lalu baru ketemu artinya 2000 tahun kemudian. Betul? Program saudara boleh hebat di komputermu. Tapi kalau dot itu nggak dimasukkan, nggak akan ketemu. Mau sampai engkau banting komputernya, nggak akan ketemu itu program.
Ngerti contoh ini, saudara?